Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, belum lama ini rilis sebuah film horor Indonesia terbaru berjudul Jai Langkung Sandekala yang mana disutradarai oleh Mas Kimo Sitambul yang kemarin itu baru kelar atau bukan baru kelar. Filmnya itu yang baru rilis adalah Ivana. Nah, sekarang juga horor lagi nih ya. Oke, sekarang sudah bergabung dengan kita ini teman Kongko BB69 ada Mas Alif. Apa kabar Mas Alif? Halo Mas Budi, Mbak Ami, kabar baik. Halo Sehat Mas Afril ya. juga. Hai, Halo, Nah, yang kedua ada Mas Syafril. Apa kabar Mas Syafril? sangat sangat baik. Sangat baik ya. Semoga hari ini saya konsentrasi ya. Seperti biasanya nanti yang nggak konsen itu intinya sih hostnya yang nggak iya konsen. makanya seperti biasanya kita udah konsen nih ya, terus yang nggak konsen tuh hostnya biasa kita lihat aja hari ini ya. Mohonnya host nggak pernah salah. Ingat itu host. Alif bingung, Alif bingung. Bingung. Saya bukan Alif bingung. circle-nya kayaknya. Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa Mas Alif. Nanti soalnya udah 40 menit, 50 menit tolong diperhatikan aja. Oke, yang terakhir ada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? hai, baik dong, tentu saja. Apa gimana semuanya kabarnya baik-baik aja ya? Semoga baik-baik Sehat-sehat. aja. Puji Tuhan nih. Waduh, sekarang kita hitam-hitam juga nih, ya. Kemarin juga kita hitam-hitam juga ya. Jalangkung. Oh iya Ah, ya, sekarang kan Jalangkung beneran, oke. Ya, congkak ya, pakai baju ya. Iya, tahu kok, tahu. Pakai baju tahu. Ya, tahu. Nggak, soalnya kalau aku nggak ngomong nggak akan kelihatan karena aku show off-nya ya. Nih aku ngomong deh. Jai Oh. Langkung loh guys. Karena ini kan zoomnya kan per frame kalau orang bicara aja soalnya. Jadi aku harus ngomong biar kelihatan. Ya. Cukup tahu. Cukup. yang penting cukup tahu aja ya. Oke. Gitu. Jai Langkung sebenarnya itu udah banyak sekali filmnya ya. Dari 2001, dari Rizal Mantovani, terus ada Jai Langkung 1, Jai Langkung 2, terus habis itu ada Tusuk Jai Langkung, dan banyak lah ya kalau Jai Langkung ya kayak yang dihubungin ya. Tapi kalau ini kan kurang lebih kan katanya ini universe itu masih yang 2017 ya kalau nggak salah. 2017 betul kan nih? Benar kan nih? Yang pertama ya. Ya 1 dan 2. 1 dan 2 ya, Jai Langkung 1 dan Jai Langkung 2. Nah, kalian ngikutin nggak nih Jai Langkung 1, Jai Langkung 2 nih? Dari Mas Syafri dulu deh. Enggak Nggak, ngikutin. nggak ngikutin. Oke, kalau Mbak Ami? Lumayan ngikutin dari yang 2001 sih malahan. 2001, Pokoknya oke. ya yang masih zamannya Wingky Wiryawan gitu loh. Apa namanya? Lumayan selalu ngikutin sih karena salah satu permainan pemanggil setan yang menurut Hati-hati. menurut saya Hati-hati. menarik. Kemarin kita baru bahas Di loh. belakang Ingat. Mbak Ami apa tuh? Ada apa tuh di belakang? Ada tembok. Itu kalau gue naikin kelihatan tangan gue. Apa namanya? Salah satu permainan seperti itu yang saya kenal sejak kecil ya Jai Langkung. Jadi ketika film-filmnya ketika film yang mengangkat cerita tentang Jai Langkung benar-benar menarik sih buat saya. Makanya selalu diikutin dari awal film Jai Langkung ada di kita gitu sih. Oke, jadi memang benar sih, masih entah kenapa ini Jai Langkung juga memang jadi istilahnya tema favorit kali ya, karena baik itu yang kemarin kan juga kemarin kebetulan kita juga bahas juga. Memang istilahnya di negara manapun ada istilahnya kepercayaannya sebenarnya itu mirip-mirip prosesinya adalah memanggil arwah atau roh ataupun segala macam itu ke dalam suatu benda ya kita ngomong ya, dan Betul, itu ya sesuai dengan budaya seperti itu. betul Nah, sekali. kalau saya pribadi sendiri juga waktu awal itu nonton yang 2001, cuman udah agak lupa. Tapi saya tahu itu meninggalkan kesan yang cukup menyeramkan sih, yang ada adegan di kamar mandi segala macam ya kalau nggak salah ya. Dan itu kayak kamera juga masih benar-benar bikin menyeramkan sih suasananya sih. Nah terus abis itu yang 2017 saya baru nonton setelah nonton yang ini. Nah jadi karena penasaran dengan sosok Jeffrey Nicole-nya. Jadi gimana kesan-kesannya setelah nonton?
Oke, sebelum kita bahas Jalanku satu dan Jalanku kedua, kita langsung aja ke Mas Alif. Apa kabar Mas Alif? Nah, gimana Mas Alif? Ngikutin nggak Jalanku satu dan dua? Pengalian isu. Kalau Jai Langkung ngikutin yang Jeffrey Nicole yang ngikutin. Cuma aku nggak nonton di bioskop sih. Aku nonton di streaming kan yang Jai Langkung 1 sama 2. Soalnya aku lihat reviewnya juga ya gitulah ya, you know. Ya udah daripada buang-buang duit kan ya. Kan saya di Surabaya ya, Oh, nggak ada gala premier oh. jadi nggak bisa nonton gratis. Ya udah nunggu streaming aja. Tapi aku Betul. ngikutin aku ngikutin sih yang Jelangkung 2001 dulu walaupun saya masih umur 4 tahun ya, tapi tetap nonton waktu itu. So kan emang jadi apa ya? Film yang mendobrak horor Indonesia yang makin bervariasi gitu sih. Jadi emang Jelangkung tahun 2001 itu udah legend banget. Tapi untuk Jelangkung Sandekala ini kan bukan connected dengan Jelangkung, tapi dengan Jai Langkung gitu. Betul, betul, betul. Betul, betul. Kalau yang ini nih bisa disebut requel nggak ya? Reboot sequel ya? Karena Betul. awalnya itu ngomong ribut, tapi ke masih si Jeffrey Nicole ini muncul. Iya, soalnya kan emang Jai Langkung Sandekala ini kan awalnya kan materi promosinya kan ribut kan, nggak ada kayak Hmm. prequel kah, nggak ada kayak soft reboot kah. Ya tapi ternyata muncullah sosok itu. Ya udah fix ini universe-nya Jeffrey Nicole. Hmm. Requel. Waktu itu Scream yang terakhir itu sebelum berapa tahun berapa ya? Saya lupa nih. Yang baru ngomong requel itu tuh. Itu 2022 awal. oke. Yang Scream ya. Jangan-jangan itu tambahan nggak ya? Apa scene si Rama itu tambahan nggak ya? Dimasukin. Oh ini bagus juga nih, boleh nih masukin nih. Jadi requel nih. Ya biasa siapa tahu. Tapi nanti coba deh tanya ke Bisa jadi Pak Pak Kimo nanti. Pak Oke. Kimo. Nah, jadi kan kayak Mas Yafri kan belum nonton. Kalau saya baru nonton nih. Terus habis itu Mbak Ami sama Mas Alif kan udah ngikutin. Nah, jadi universe-nya lumayan nih. Oke, kita langsung masuk ke ini deh. Apa Jalanku Sandekala. Apa yang diharapin dari Mas Yafri sih sebelum nonton ini? Diharapin ya yang kita harapin kalau kita tahu film-filmnya Kimo kan, yang paling diharapin dari dia itu kan gore-nya, yang biasanya nggak ditahan-tahan sadis-sadisannya. Dan ketika di Ivana pun walaupun 13 plus ya, tetap 17 ada Pak. adegan gore-nya gitu di Serakin. Jadi yang diharapin itu ya udahlah, kalau Kimo ya kita nunggu-nunggu aja, nunggu-nunggu gore-nya aja gitu. Kalau dari film-filmnya Kimo sih. Iya, Itu sih apalagi yang diharapin banget ketika mau pergi ke bioskop. Apalagi waktu udah sering kan beberapa kali nonton juga, trailernya udah tayang beberapa kali, 3 kali gitu, 3 kalian deh, 3 kali 4 kali gitu udah tayang di bioskop. Jadinya makin kelihatan menjanjikan dengan akan banyak adegan-adegan yang gore gitu. Jadinya ini akan banyak gore sih. Tapi waktu penasaran ya. yang udah nonton premier katanya gore-nya dikit, ya udah jadinya nurunin ekspektasi juga kira-kira. Kayaknya aku deh ya yang ngomong di grup ya. Ini gore-nya dikit. Kayak harusnya dipancing sih sama Rido. Jadi kan gue ngomong. Enggak, soalnya pada mikir, wah Ivana kan cabut-cabutin kepala tuh kayak Mortal Kombat kan ya. Nah, ini kira-kira Jalangkung apa nih gitu ya. Nah, Mbak Ami gimana Mbak Ami? Apakah sama kayak Mas Yafril? Sebenarnya yang keinginan pengen nonton tuh emang awalnya kan ada nama Kimo di sini gitu ya. Karena kebetulan aku tuh emang salah satu fansnya Kimo banget gitu. Semua filmnya Kimo tuh kayaknya kalau gue nonton tuh kayak yang puas gitu kan ngelihat dia mempermainkan semua orang berdarah-darah, dicoplok-coplok, dibunuh-bunuh tuh kan kayaknya enak gitu ya liatnya gitu kan. Terus kebetulan pas official posternya diumumin, posternya tuh kan mantep banget, keren banget gitu kan. Tuh Maksudnya yang di belakang seram, Mas Alif yang ya. Alif ya, yang di belakangnya Alif itu kan serem banget gitu. Maksudnya kayak wah promising nih gitu kan, benar-benar yang menjanjikan nih filmnya gitu. Tapi kemudian ketika preskon
Pak Kimo kan bilang kalau emang ini filmnya 13 plus gitu kan. Oke, 13 plus, which is nggak mungkin banyak darah harusnya sih gitu kan. Jadi, dan aku sih nggak nonton trailer sama sekali, benar-benar nggak nonton trailer. Jadi ketika sayang sih, emang penasaran aja sih Kimo memainkan 13 plus tuh seperti apa ininya, apa namanya, eksekusinya dia untuk 13 plus tuh seperti apa gitu. Karena udah bisa dipastikan sih tidak akan seseram Ivana, karena Ivana tuh 17 plus anyway. Jadi cuman penasaran ya karena lihat posternya yang keren banget, serem banget, sama pengen lihat Kimo mengeksekusi 13 plusnya itu sih kayak apa sih. Penasarannya sih kayak gitu sih Mas, pengen nonton Jaya Langkung Sandekala ini. Nah, jadi Jaya Ivana Langkung 17 plus ya, Mak? Ivana 17. Bukannya 13 plus. 17. Saya 13 plus, enggak, awal keluar itu memang 13 plus Mas April. Tapi kemudian direvisi jadi 17 plus. Oke. Nah, Mas Alif, gimana? Nih dua teman kita nih ngomong Jaya Langkung nonton karena Mas Kimo-nya nih. Apakah Mas Alif juga termasuk yang itu atau Mas Alif lebih suka dengan Jaya Langkungnya? Ke Om Kimo sih kayaknya. Oke. Soalnya dari awal semenjak Om Kimo itu masih gabung ke MO Brothers sama Timo, itu kan aku paling suka Rumah Darah kan. Aku ingat banget aku kan baru nonton tuh kalau nggak salah SMP kelas 1 nonton itu di bioskop Rumah Darah. Mulai dari Rumah situlah. Darah SMP kelas 1. Oke. Iya. Oke. Tanggung jawab ya. Jaya Langkung 2001 aja dia umur 4 tahun, Mas. Nah, tahu kan umurnya dia, kelahiran tahun berapa dia? Jaya Langkung 2001 dia umur 4 tahun itu. Kayaknya beda generasi ya kayaknya ya. Ya udah gitu sih. Ya udah dari situ udah mulai fall in love banget ke baik Timo atau Kimo. Ya udah kalau Kimo so far yang masih jadi aku suka banget tuh Ratu Ilmu Hitam sih so far. So karena Kimo ini adalah project perdananya 13 plus ya buat Jaya Langkung Sandekala, jadinya. Dan apalagi aku udah dapat spill-spillan dari Mbak Ami pas habis gala premier kan. Oh ya udahlah, aku ekspektasinya ya aku lebih kontrol lagi gitu. Dan emang ternyata ya hasilnya emang gimana-gimana, baik Kimo ataupun Timo itu kayaknya udah fix lah project 17 plus aja lah. Nggak usah lagi yang 13 plus gitu. Kenapa? Coba langsung di-spill aja nih berhubungan dengan tadi kan ekspektasi. Nah, ternyata itu didapatkannya itu apa? Kimo. Ini baik Kimo maupun Timo ya. Menurut aku tuh mereka adalah spesialis gore Indonesia gitu. Mereka tahu kapan bisa ngeluarin darah dan tahu banget directing untuk gore gitu. Pada saat Kimo udah ngedirect Jaya Langkung Sandekala yang 13 plus, otomatis kan memang ujungnya kan minim darah. Nah, karena minim darah, pada saat scene minim darah, mau nggak mau Kimo harus mendeliver atau menjalankan filmnya ke arah horor yang tambah darah-darah. Sedangkan menurut aku pribadi, Kimo itu urusan horor masih belum terlalu dapat. Tapi kalau urusan gore nggak usah tanya lagi, udah sekelas Timo sih. Timo tuh setara untuk urusan gore. Tapi untuk urusan horor kayak mendeliver gimana si demit ini muncul atau gimana itu masih menurut aku masih belum dapat. Dan akhirnya durasi awal sampai pertengahan itu jujur aku kadang beberapa momen ngantuk sih gitu. Tapi pada saat klimaks muncul nih ini ibaratnya kalau produser ngelihat naskah klimaks sih udah lu mau apa, udah Kimo ayo kamu gas aja, nggak usah 13 plus 13-an, udah ini mau menjurus ke 17 plus nggak apa-apa lah di klimaksin doang gitu. Tapi ya balik lagi awal sama tengah-tengah kayak draggy dan aku sempat ngantuk sih gitu. Kejadiannya mirip gak sih kayak Doctor Strange in the Multiverse of Madness, si Sam Raimi itu jadi agak-agak apa? Terkungkung gimana? Setuju gak kalau saya ngomong? Kelihatan gitu sih. Sam Raimi pun sebenarnya udah pernah ngedirect 13 plus sebelumnya sih. Cuma ya karena kalau Sam Raimi itu masih ya karena Marvel juga ya. Jadi mau sadis kayak gimana ya, tapi untungnya masih kita tuh nggak sempat ngantuk soalnya
Sam Raimi punya styling yang khas banget. Jadi fans beratnya Sam Raimi bisa kayak terpuaskan dengan kayak kamera works-nya dan bagaimananya gitu. Tapi kalau Kimo, pada saat kita melihat sekuen horornya masih belum kerasa, kita masih belum kayak ngerasa wah ini Kimo banget, masih belum. Tapi kalau pas di gore yang di klimaks itu, wah ini Kimo banget nih. Nah itu. Jadi mungkin PR kedepannya buat Om Kimo, gimana caranya pada saat dia punya project horor, orang-orang bisa punya mindset, wah ini Kimo banget gitu. Oke. Mas Afril gimana Mas Afril? Kan tadi kan ngomong kan ekspektasi juga udah mulai diturunkan segala macam. Nah, setelah nonton gimana? Ya itu sama juga sih. Di babak pertama babak keduanya benar-benar dibuat lambat gitu. Kan ada bagian yang investigasi juga kan. Tapi di bagian investigasinya pun dibuat agak muter ke sana, muter ke sini. Jadinya kita nungguin ini klimaksnya kapan, kok nggak klimaks udah 1 jam gitu-gitu doang. Terakhirnya ya tinggal nunggu di bagian klimaksnya doang kan, yang bagian ketika plot twistnya dieksekusi gitu. Ya di situ lumayan seru sih karena lumayan ada gore-nya, tapi ya nungguin ke situ agak terlalu lama sih untuk Eh, bagian klimaksnya gitu. itu karena ya apakah karena kita terlalu berekspektasi bahwa wah ini seorang Kimo nih pasti nih istilahnya nggak akan memberikan alur lambat ala-ala istilahnya ya kita tahu lah istilahnya beberapa film horor kan ada yang istilahnya ngomongin slow burning istilahnya ya dengan permasalahan-permasalahan yang membumi istilah kita bilang ya baik ini kan kalau di sini kan kalau mau spoiler kan di sini kan pengen istilahnya saya diberikan oh ini nih ada permasalahan apakah ini permasalahan dari dunia manusia apa dunia goib istilahnya kan gitu kan ya kita bilang ya apakah ini ada campur tangan manusia ada nih dengan hilangnya anak ini nih atau pure dengan ini. Uh, itu sebenarnya harusnya bisa berhasil gak Mas Syafril? Gimana Mas? Agak Kurang konsentrasi. agak Akhirnya bukan hostnya yang nggak konsentrasi. pertanyaannya agak bingung. Agak bingung. Terlalu panjang. Terlalu panjang. Akhirnya bukan hostnya yang nggak konsentrasi. Gimana? Coba diulang. Oke. Enggak, saya mau ngomong terbayar tuntas ya. Jadi ya, yang kesalahan saya kemarin itu sudah sering nih kita ya. Itu balas dendam tuh pertanyaannya. Pertanyaan balas dendam sengaja. Enggak boleh dendam, Enggak. Gini, ada beberapa film-film horor kan slow burn yang kita ngomong, di mana istilahnya itu di 2/3 film awal itu diberikan permasalahan-permasalahan yang cukup istilahnya tanda kutip itu membumi yang istilahnya nggak banyak jump scare segala macam lah kita ngomongin bahkan nggak ada jump scare-nya ya. Nah, mungkinkah Jaya Langkung Sandekala itu sorry bukan mungkinkah mungkin Jaya Langkung Sandekala itu ingin menerapkan seperti itu. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Safril itu sebenarnya itu harusnya bisa berhasil gak nih di sini atau karena kita sudah di otak kita nih oh si Kimo pasti harusnya itu ya saya gitu bacok-bacokan ataupun ada darah-darah gimana Mas? Sebenarnya bisa sih kalau misalnya dikasih permasalahan gitu kan, tapi setidaknya jadi seperti yang dibilang sama Mas Elif juga, karena di bagian horornya Om Kimonya nggak terlalu berhasil gitu, jadinya cuman drama yang rada-rada boring gitu aja. Kita nggak bisa ngerasain misalnya kepanikan karakternya, kita nggak bisa ngerasain kayak ketakutan karakternya, kehilangan mereka juga nggak bisa dirasain, jadinya kayak datar gitu doang sih. Sebenarnya kalau bisa dinaikin, misalnya mau dinaikin di dramanya itu bisa kan di 2/3 misalnya dinaikin di emosinya itu bisa, atau misalnya kayak yang agak-agak mirip kan kayak di Hereditary deh misalnya, itu kan di 2/3-nya kan benar-benar walaupun nggak banyak jumpscare kan memang kita bisa ngerasain kehilangan dari ibunya itu kan. Kita bisa ngerasain kehilangan siapa sih nama pemainnya? Anaknya. Nggak, nama pemain yang ibu itu.
Yang Nicole. di Hereditary, yang di Hereditary. di Harry. Yang di Hereditary kan kita bisa ngerasain kehilangan ibu yang memang stres gitu. Di sini nggak kelihatan, cuma satu scene aja kan yang si Titi Kamalnya yang itu, yang mimpi ya, kalau nggak salah ya. Si Toni Collette. Yang mimpi kan, Titi Kamalnya lagi mimpi gitu. Tapi itu pun ya cuma gitu doang, akhirnya cuma mimpi doang, dan tetap nggak maksimal gitu eksekusinya, kelihatan kayak cuma sekedar gitu doang. Dan dia kan kebagi sama haknya polisi sama bapaknya, hak ibunya, kemudian hak kakaknya juga sama si Julio yang berdua yang terputus jadinya kita mau simpati sama siapa gitu, jadi nggak kerasa secara utuh gitu. Di bagian dramanya juga biasa aja, jadi kayak 90 menitnya kayak terlalu singkat sih kalau kita untuk relate sama karakternya kan. Cukup banyak juga kan karakternya. Jadi kita udah mau simpati sama mereka nih, kemudian langsung dipindahin ke karakter lain gitu jadinya. Iya, banyak hole ya jadi. Jadi kemungkinan karena banyak karakter kah, Mbak Ambi? Kalau dari enggak sih sebenarnya, gimana ya, mungkin karena banyak karakter sih sebenarnya enggak ya, karakternya juga nggak terlalu banyak kok. Di sini kan cuma ayah, ibu, anak, kakak, teman, dan polisi kan sebenarnya kan, nggak terlalu banyak gitu. Cuman kemarin sempet mungkin di sini kan tidak hanya Kimo kan yang menulis skenarionya kan, ada juga penulisnya, apalagi gue lupa namanya, coba tolong dicari. Rinaldi. Pokoknya Mas Rinaldi. Mas Renaldi. Ya Mas Renaldi juga kan di sini dia menulis skenario kan, dan memang yang pengen diangkat di sini tuh katanya memang bukan ketakutan yang seperti layaknya film horor pada umumnya gitu kan. Cuman sayangnya malah keteteran di tiap karakternya gitu. Jadi kayak karakternya tuh sebenarnya kan nggak, ya tadi saya bilang nggak banyak, cuman ayah, ibu, anak, kakak, polisi gitu kan, dan yang lain-lainnya. Cuman sama ibu tua itu gitu kan, cuman tidak optimal dimanfaatkan per karakternya, sehingga kita belum selesai nih sama si karakter A, udah dialihin lagi ke karakter berikutnya gitu. Jadi kebanyakan basa-basi, tapi tiap karakternya tuh kayak nggak kuat gitu mainin karakternya gitu. Kayak misalnya nih, orang tua kehilangan anak gitu, gimana cara ngomongnya ya gue biar halus ya. Orang tua kan kehilangan anak tuh harusnya tuh yang panik, yang gimana gitu ya. Mungkin di sini karena ibunya sedang hamil, mungkin dibikin agak sedikit lebih sabar, tapi bapaknya pun sebagai seorang bapak pun tidak terlalu terlihat kehilangannya tuh, tidak terlalu terlihat ekspresinya. Mungkin aku nggak ngerti ya, mungkin ada maksud di balik para penulis membuat karakter ini, cuman ke akunya, terus mungkin ke teman-teman yang lainnya juga kayak kurang nyampe gitu emosi tiap karakternya. Jadi kayak banyak hal yang harusnya nyambung, malah jadinya ketika akan tersambung terus tiba-tiba berpindah ke karakter lain gitu. Jadi terlalu banyak hole-hole yang akhirnya bikin kita tuh jadi bingung gitu. Jadi kayak yang ya ampun 90 menit tuh kayak gitu doang gitu loh. Sementara klimaksnya bagus gitu kan. Klimaksnya kan semua orang tepuk tangan, semua orang berteriak, semua orang bahkan yang ada yang berdiri gitu ketika di endingnya gitu, third act-nya itu gitu kan. Cuman kan sayang gitu ketika babak 1 babak 2-nya tuh kayak keteteran gitu sih. Mungkin ya itu mungkin itu kesepakatan antara Kimo dan tadi siapa namanya gue lupa. Itu Renaldi ya, Mas Renaldi, sorry. Ya, itu antara Renaldi dan Kimo mungkin ada hal-hal, karena yang di sini kan yang diangkat sebenarnya bukan hanya Jalangkungnya kan, bukan hanya cerita Jalangkungnya. Yang diangkat kan Sandekalanya itu kan, yang ketika makanya kan kalau kita Jalangkung itu kan kita manggil arwah. Sementara kan di sini kan kayak kita masuk ke dalam dunia lain kan, yang seperti Sandekala. Kita sebenarnya udah bahas kan masalah Sandekala gitu kan. Jadi ya mungkin ya itu dia. Jadi kayak agak kurang gitu explore Jalangkung Sandekalanya tuh, ya Jalangkungnya kurang,
jadi lebih banyak ke ya mungkin karena Sandekala kali ya. Jadi emang pemanggil arwahnya tuh kayak agak kurang sih. Jadi lebih ke kita masuk ke dimensi lainnya aja sih kalau yang di sini tuh. Dan itu sebenarnya mungkin untuk sequel ataupun apa, soalnya kan bonekanya itu apa hubungannya dengan Sandekalanya itu kan, apakah penarik karena kan pas orang itu megang, yang anak kecil itu jadi pancingan megang, kenapa bisa muncul, maksudnya apakah itu padahal kan nggak manggil kan. Nah itu jadi dan sorry Mas, dan kalau balik lagi ke poster kayak yang Mas Alif itu kan benar-benar gambaran sosok yang menyeramkan kan gitu kan. Tapi ketika di filmnya bahkan hanya kelihatan cuman kayak di lubang gitu doang gitu kan. Maksudnya kayak yang malah kan kelihatan yang anak yang tinggi itu kan yang dengan rambut panjangnya itu gitu. Jadi si sosok yang ada di poster itu jadi kayak kurang terlihat dengan nyata gitu. Padahal kan keren banget gitu, serem gitu kan gitu. Jadi kayak agak kurang sih menurutku sih gitu. Iya, ada belatungnya ya di poster. Gimana Mas Arif? Gimana Mas Arif? Apakah masih ada mau tangkapan nggak? Setuju atau gimana? Udah dari Mas Syafril, Mbak Ami, aku setuju semua sih. Tapi ya balik lagi, yang poster ini kayaknya mungkin agak-agak misleading atau tanda kutip menipu kali ya. Nggak ada belatungnya coy di filmnya. Sama sekali aku lihat kayaknya aku bolak-balik kayaknya mikir kayaknya nggak ada belatungnya, nggak ada scene belatung ya kayaknya di filmnya. Itu ternyata bener. Ya gitu deh. Ya, nggak usah 13 plus lagi ya kalau bikin project sama Bang Kimo atau Bang Timo, kayaknya udah 17 plus dia Pak Produser, kalau misalnya denger ini udah 17 plus aja ya. Dan istilahnya 17 plus juga pasti penontonnya banyak ya. Iya banyak juga kok, banyak. Nah, sekarang loh Mas Budi, orang-orang nonton tuh nggak merhatiin rating lah. Betul. Kata siapa, Ivana 17 plus yang nonton anak SMP kelas 1 kelas 2 Iya, kok. Maksudnya bahkan anak-anak kecil juga. Iya. Jadi sebenarnya tuh kayak rating tuh ya udahlah gitu loh. Sekarang kalau misalnya pengen pengen naikin karena 13 plus biar lebih family friendly, ya nggak family friendly juga sih. Mungkin family friendly tapi mungkin family friendly tapi bukan Ami friendly. Jadi emang aku nggak cocok aja sih sama film ini. Gitu sih. bukan berarti tidak bagus, tapi memang tidak sesuai dengan ekspektasi aja. Oke. Nah, kalau saya pribadi sih jujur nih yang 2/3 awal itu saya enjoy sih. Jujur aja saya masih bisa menikmati sejujurnya. Nah, tapi permasalahannya adalah dikala babak kedua beralih ke babak ketiga, itu jampinya itu benar-benar beloknya itu benar-benar kasar menurut saya. Awal-awal baik-baik kok, dalam arti yuk kita makan yuk. Awal-awal baik-baik, habis itu kan langsung shoot ke karakter lain gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba balik-balik udah makan udah melototin gitu. Dalam hati gue salah apa ini? Keselak atau apa sih? Atau kesambet. Tapi dalam pikiran saya apa ini karena udah langsung berubah Sandekala nih, tiba-tiba dia pas masuk itu jamnya berubah langsung, tiba-tiba dia wataknya langsung berubah. Nah, itu sih menurut saya sih terlalu kurang smooth sih babak 2 babak 3-nya. Tapi kalau babak 1 babak 2-nya itu saya masih bisa menikmati, walaupun ada benar juga ini kok kehilangan anak kok emosinya kok kayaknya kok sabar banget orangnya, tabah banget dari bapaknya, dari emaknya. Saya sampai mikir loh, ini kan kalau nggak salah ini Titi Kamal, Syifa Haji itu ini anak tiri bukan sih istilahnya kan gitu. Iya kan? Ini apakah ini ibu yang baru? Terus saya mikir Muzakinya ini anak siapa nih? Anak kandung apa anak tiri nih? Jadi istilahnya kok kayak gini. Ada tirinya Syifa kan? Iya, ada tirinya. Jadi malah lebih panikan kakaknya kan dibanding ibu kandungnya gitu kalau aku lihat. Justru itu lebih panikan kakak tirinya daripada ibu kandungnya dan bapak kandungnya. Nah, maksudnya kan saya kayak gitu-gitu tuh. Nah, maksudnya dalam arti ya itu sih, itu agak-agak secara emosional sayangnya sih seperti itu. Yang tadi Mas Syafril bilang itu benar. Harusnya itu kalau misalkan kalau kita bilang kayak Hereditary kan, si Toni Collette kan pas waktu anaknya meninggal,
dengan portal bukan portal, tiang listrik. Dengan tiang listrik. Nah itu kan sampai istilahnya ya, bahkan istilahnya kakaknya pun kan juga ada istilahnya ada rasa bersalahnya. Nah ini juga Shiva Haju itu mestinya sih kurang lebih kan, ini kan film ini kan kurang lebih mirip kita ngomong ya. Mirip Harus ya. bisanya kan, oh ini sebagai kakaknya nih, kalau misalkan kehilangannya harusnya kayak gimana, emaknya gimana, walaupun mungkin belum ada, masih belum ada kepastian meninggal, tapi justru nggak tahu ya, lebih lebih kepikiran, lebih stres kalau udah tahu meninggal apa lebih stres kalau nggak tahu kabarnya. Tapi Nah kayaknya gimana nih kalau kalian nih? sama aja sih, kayak lebih stres yang hilang sih. Nah Iya, iya karena benar. nggak Apalagi nggak ada dalam keadaan kepastian. hamil. Kita nggak ada Betul, kepastian gitu. eh, apalagi dalam keadaan hamil gitu kan. Harusnya kan seorang ibu hamil kan lebih ke yang emosinya, gue belum pernah hamil sih anyway. Cuman maksudnya maksudnya seperti yang saya tahu gitu kan, kalau ibu hamil kan kayak yang lebih emosional, kayak yang lebih gimana gitu kan. Apalagi ini menghadapi sesuatu yang anak hilang gitu kan, anak kandung dan hilang, anak laki-laki umur segitu hilang gitu kan, di tengah hutan belantara yang nggak ada orang tahu. Itu kan harusnya lebih ke yang paniknya tuh lebih ke yang gimana gitu. Oke, oke. Nah, menurut kalian nih hal yang menarik dari film ini apa nih? Mulai dari Mas Alif deh. Hal yang menarik sudah pasti klimaksnya doang. Klimaksnya doang sih. Ya gimana ya? Aku mau ngomong demitnya oke. Itu oke banget. Aku suka. Cuma kok ya eksekusinya gitu doang. Sebenarnya pada saat Titi Kamal, Dwi Sasono, Siva itu udah di apa rumah singgahnya polisi itu kan rumahnya kan sudah mendukung banget kan, Betul. kayak vintage. Betul. Kayak aku pertama kali lihat rumah tuh kayak wah ini kayaknya kayak rumah darah banget rumahnya. Sebenarnya itu si hantu tinggi menjulang tinggi itu oke banget itu kalau misalnya hilir mudik atau lewat atau berdiri doang di pojokan di rumah itu udah serem banget. Betul. Pol Betul. seremnya parah. Tapi sayangnya balik lagi tadi aku bilang Om Kimo masih belum terlalu mulus untuk mendeliver sisi horor. Nah, makanya kenapa aku tadi bilang hal yang menarik adalah di klimaksnya doang ya, karena klimaksnya itu adalah udah jadi ajang panggungnya Om Kimo buat mendeliver passionnya, yaitu gore. Walaupun ya emang gore-nya nggak segor kayak gimana-gimana, tapi intensitas, thrill, itu di klimaksnya tuh udah gila-gilaan sih. Di studio aku pun pada saat klimaks itu ada, wah mereka pada kayak teriak-teriak, gelisah semua, kayak nyemangatin Siva sama Titi Kamal yang pas di adegan mobil itu keren sih. Apalagi Titi Kamal pada pas ngegigit tangannya tuh, wah gigit lagi, dorong lagi ke kaca, dobrakin gitu. Aduh, klimaksnya doang sih. Udah. Oke, oke. Nah, kalau Mas Eflu gimana Mas Eflu? Sama sih di klimaksnya. Tapi aku cukup Kayaknya semua suka sama. juga cukup suka sama penampilan Siva di sini ya. Dia cukup oke lah dibandingkan case yang lain gitu. Oke, ada karakter yang menarik gak? Saya yang kayak oh ini nih harus harus di apa? Harus digali, misalkan kayak si Teku Rifnu ya. Ada sih yang sebenarnya agak sayang cuma dijadiin itu aja ya, cuma dijadiin comic relief itu karakternya Yoga Pratama sebenarnya. Sebenarnya karakternya Yoga kan kayak seorang Yoga Pratama gitu loh. Cuma komedi-komedi comic relief gitu. Padahal dia kan bisa ngasih lebih dibandingkan cuma sebagai komedi-komedi gitu doang sebenarnya. Tapi berhasil kan ya komedinya? Ya gitulah. Ya mendingan itu deh daripada Chris Hemsworth tuh main di apa istri punya punya ini jadi cuma jadi apa tukang apa sales TV Sales TV. yang nggak jelas. Itu kan lebih lebih ini lagi, ya ampun, sekelas Chris Hemsworth yang jadi sales TV yang nggak jelas gitu. Oke, oke. Nah, kalau Teguh Rifnu gimana Mas Safril karakternya menurutnya? Juga cukup ngasih sosok juga walaupun ya nggak terlalu kayak fungsinya cuma sebagai apa gitu, cuma sebagai pelampiasan doang kan akhirnya.
maksudnya nggak terlalu memberikan clue juga kan. Up-nya Dwi Sasono juga katanya dipotong karena dia waktu itu kena kasus kan. Jadinya up-nya nggak kayak kepotong kan, kayak ada kepotong waktu dia masuk kemana gitu, kepotong di tengah habis itu langsung babak 3 gitu kan. Jadinya ya nggak terlalu berfungsi juga sih kelihatannya karakternya. Padahal dia udah cukup bagus kan jadi itu. Jadi orang-orang yang sakit-sakit orang-orang ODGJ gitu kan. Disabilitas juga. Cuman ini masih bingung ya, apakah benar disabilitas atau enggak ya? Soalnya pas di terakhir itu kok dia kayaknya pas tenang terakhirnya gitu. Iya betul. Kayak cuman ini doang ya, kayak cuman pura-pura doang nggak sih? Kayak Iya, justru itu. Tapi sih mainnya sih bagus tuh. Pas itu, waduh kita bilang, wah ini kalau di remake Miracle lagi nih si Tuku Rifnu nih balikin itu, kebalikan si Vinonya yang menganiaya. Tapi sempat kepikiran juga itu sama Miracle waktu ngelihat. Bener ya, bagus si Tuku Rifnu bagus sih. Sejujurnya nih main sebagai orang yang disabilitas, walaupun kita nggak tahu nih apakah dia benar-benar ceritanya seperti itu atau dia pura-pura. Karena terakhir kan kita udah tahu tuh dia gimana. Ya. Nah, Mbak Mi gimana Mbak Mi? Apa yang menarik? Selain dari puncaknya deh, nah, yang lebih susah deh. Sebenarnya tadi benar kata Alif tuh yang pas di rumah itu tuh, aku tuh pas yang Titi Kamal matiin lampu ya, itu sebenarnya kalau si hantunya muncul ya, si rambut panjang itu muncul, itu akan keren banget sih, akan epic banget gitu kan ya, pas dia balik terus mati lampu lagi, pas dia balik lagi itu sih aku sih mikirnya kalau misalnya si hantu itu muncul entah di mana gitu, itu akan keren banget sih demitnya muncul itu. Tapi kan taunya enggak kan gitu kan, taunya kan cuman terus di kamar mandi baru muncul gitu. Sebenarnya sih yang menarik juga sih si Giulio Parengkuan sih di sini gitu kan, dia kan orang yang apa sih namanya, ponakannya si Mike Lukoff itu kan, polisinya itu kan gitu, kayak dia juga punya sesuatu yang disembunyiin juga sih kalau menurutku sih, cuman nggak tahu apa gitu, entah dia tahu apa gitu. Itu juga menarik sih. Tapi kalau mau ditanya yang menarik lagi apa ya selain terakhirnya ya, apa ya, tunggu sebentar saya pikir-pikir dulu ya. Soalnya susah karena epicnya tuh di situ doang. Kayak misalnya sebenarnya tuh ketika si yang gambar, sosok yang digambar poster itu muncul di lubang rumput itu tuh, itu juga sebenarnya itu menarik sih karena itu sebenarnya bagus gitu, tapi udah gitu doang, that's it gitu kan, habis itu hilang gitu, itu jadi kayak kurang gitu. Terus aduh, aku nggak inget lagi selain dari terakhirnya gimana dong. Jeffrey Nicole mungkin. Jeffrey Nicole tuh pas dia muncul tuh kayak yang ini buat apa ya? Maksudnya buat apa tuh? Buat apa ya gitu kan? Buat apa ya gitu dia muncul gitu. Which is kan ini reboot bukannya sequel atau apa gitu kan. Terus ini buat apa ya? Mungkin ya buat memberitahukan untuk universe berikutnya kali ya. Tapi memang sebenarnya sepanjang film sih emang yang ditunggu tuh, kalau aku sih emang benar-benar cuma sentuhannya Kimo aja sih, di mana gitu loh, maksudnya dia kan memang udah bilang dari awal, dari preskon dia udah bilang kalau ngarep akan sesadis film-film saya tidak akan ditemukan di sini, kata dia gitu kan, tidak terlalu banyak dia bilang gitu. Cuman nah tidak terlalu banyak kan berarti kan ada, jadi ya memang yang ditunggu sih cuman adegan ketika ada sentuhan kimonya aja sih Mas, dan itu kan ada di adegan terakhir, jadi ya otomatis ya itu udahlah klimaks. Kayaknya semua orang yang nonton akan mengatakan hal yang sama di gua rasa sih. Oke. Dan kemarin produsernya sempat ngomong kalau memang ini berhasil, mungkin universe-nya akan berlanjut nih. Gimana menurut kalian? Yes or no? Berlanjut ya berlanjut aja, nggak apa-apa kan, perkara Jaya Langkung ini nggak akan pernah mati, sampai kapanpun tetap akan ada Jaya Langkung ini, maksudnya cerita tentang Jaya Langkung itu Kayak sampai kemarin itu bilang kapanpun apa? itu Kalau dibakar tiba-tiba besok paginya muncul lagi ya? iya kan, maksudnya cerita Jaya Langkung ini dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, kayaknya semua orang adalah merupakan cerita yang menarik untuk ditonton, untuk dikulik, untuk dinikmati gitu. Jadi kalau mau dibikin universe silahkan aja, tapi ya gitu deh. Coba tolong agak lebih seram gitu. Itu tadi kayak yang dibilang Mas Alif aja sih. Kalau mau pakai keyboard,
17 plus aja udah. Yes. 17 plus. Ya, Benar, betul. benar. Udah nggak usah 13 plus. Udah nggak usah Iya. 13 plus. Yang nonton di bioskop itu nggak 13 plus saya deh. Yes. Benar. Udah nggak usah 13 plus. Horor itu 13 plus tuh yang mau nonton tuh sopo gitu loh. Kecuali kalau kayak horor psikologis yang emang nggak terlalu ngandelin action atau gore ya oke lah 13 plus. Betul. Tapi balik lagi, Betul. horor tuh adalah genre yang bikin kita takut, bikin seru, gregetan, dan itu semuanya bisa ditemuin kalau semisal ratingnya 17 plus. Betul. Karena jujur aja kita nonton film horor yang dicari apa sih? Adrenalin kan, buat kita merasa ketakutan, buat kita merasa gemes, seram atau apa gitu. Ketika itu turun, tidak ada rasa itu kan jadi kayak anyep aja sih gitu. Gitu ya Pak Kimo, Pak Rinaldi, nggak bermaksud apa-apa nih. Nanti kalau buat 17 plus aja, oke? Kita tunggu. Karena kita yakin 17 plus lebih bebas. Pasti gue sih yakin sih 17 plusnya Kimo tuh, bahkan Pak Rinaldi kalau misalnya dia berniat mau bikin cerita lagi gitu, gue rasa sih bakal pecah sih kalau Jailangkung dibikin 17 plus sih gitu. Ya semoga nih juga kan ya tadi itu semoga ya kedepannya ini melihat ini kan udah 285.000 ya kalau nggak salah ya dalam 3 hari. 250 apa 285 ya? Oke, pokoknya sekian lah ya. Kita sih berharap sih ini berhasil dan tetap digali lagi sih. Karena banyak sekali ini kayak opening scene-nya aja kan kita kan masih bingung. Misalnya itu masih bisa digali ataupun misalnya yang pas endingnya itu itu ke reviewnya kita mau tahu ini apa nih seperti itu. Sebenarnya sih ataupun nanti ada kayak spin off apapun itu tapi universe-nya ini masih ada ya itu why not menurut saya sih seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih overall gimana Mas Alif? Overall apa nih? Kayak gimana nih? Filmnya gimana? Jailangkung Sandikala karena ini kan udah dibilang ya soft reboot lah ya masuk universe-nya si Jeffrey. Emang beneran Jailangkung Sandikala yang terbaik di antara Jailangkungnya Jeffrey Nicole 1-2 yang kemarin-kemarin. Emang baik. Cuma untuk seukuran atau filmografinya si Om Kimo ini adalah yang paling bawah menurutku. Bahkan di bawahnya Dread Out sekalipun gitu. Jadi ya mungkin karena ya rating juga ya. Jadi ke depannya tapi tetap worth it buat ditonton, tetap worth it. Enggak tanda kutip enggak sejelek itu. Soalnya semua mungkin rasa bosan di awal sampai tengah mungkin ya bagi beberapa orang itu pastinya bakal terbayarkan di klimaksnya. Itu pasti banget, aku berani jamin. Tapi ya untuk kedepannya kalau misalnya Jailangkung ini mau dibuat universe lagi atau mungkin Pak produser mau nge-hire Om Kimo lagi buat ngedirect filmnya, udah 17 plus aja. Kita yakin semua dengan 17 plus performa potensial dari Om Kimo tuh bakal maksimal dan bakal mendatangkan banyak penonton lagi. Dapat cuan deh. Gitu. Setuju apa Mbak Mi? Iya setuju, sayang gitu loh. Maksudnya sekelasnya Pak Kimo gitu untuk membuat 13 plus tuh kayaknya udahlah nggak usah lah gitu loh, nggak usah proyek coba-coba lah gitu. Ya udah Pak Kimo tuh dengan 17 plusnya aja udah cukup gitu. Bahkan aku tadi lupa ngomong deh, si ibu yang jadi ibunya si anak perempuan itu tuh kan sebenarnya kalau kalau diolah lebih jauh lagi tuh kayaknya bakal keren banget gitu kan gitu cara dia pembawaannya gitu itu kan bakal keren banget, cuman ya rasa gitu jadi halo ditonton. Nah, agak lag Mbak Mik. Ya terlalu banyak darah buat yang takut sama darah, film ini harus ditonton. Ya nggak terlalu banyak kelihatan lah gitu. Jadi emang ya betul family friendly buat orang-orang yang takut sekali dengan darah-darah, silakan tonton. Jadi secara overall sih ya tonton aja udahlah supaya jadi universe berikutnya. Karena kan kata Pak produser kalau ini laku kan akan ada universe-nya Jailangkung. Wah tadi Mbak Ami lag nih karena ada sensor nih, auto sensor. Oh nge-lag ya tadi ya? Harusnya gue ngomong tadi. Tahu nge-lag.
auto sensor tuh tadi lagi ini diem gini diem ya. Oh iya, oh Iya. iya, oh aduh. Ya udah, kalau nggak terdengar tonton aja teman-teman ya. Ini film yang tidak terlalu banyak darah. Buat yang tidak suka terlalu banyak darah, ini layak ditonton kok. Walaupun klimaksnya luar biasa, menegangkan, menyeramkan, tapi tidak terlalu terlihat banyak darah. Hanya kepala cowok aja dikit. Dikit. Oke, Mas Afril gimana Mas Afril? Overall. Ya, udah setuju aja udah. Udah gitu aja. Kapok gak? Kapok gak? Gimana kabar gimana? Kapok gak misalkan kalau ternyata ini bakalan ada lanjutan Jaya Langkung dan Mas Kimo lagi? Maksudnya apakah akan menurunkan ekspektasi atau tetap aja in Kimo we trust? Masih in Kimo with trust sih sebenarnya. Oke. Ya agak nurun sekali-sekali ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi tetap ya kita berharap nih semoga kalaupun nanti ada kesempatan lagi Jaya Langkung dibuat lagi, Mas Kimo bolehlah istilahnya mengekspresikan dengan stylenya yang benar-benar Gayanya maksimal. dia. Oh, Oke. Nih thank you Mas banget Kimo nih. lah. Thank you banget nih Mas Alif, Mas Yafril, Mbak Ami untuk ngobrol-ngobrolnya dan saya bersyukur ternyata saya tetap masih konsentrasi sampai akhir. Mungkin karena bahas Jalangkung kayaknya ya, lebih fokus karena takut kalau hilang fokus ada yang lain hadir. Fokusnya ke sini, jangan yang ke situ. Oke. Ini thank you banget nih. Ya tadi seperti yang kalian dengar, ya kalian tonton aja film Jalangkung Sandekala karena kalian akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dari Jalangkung yang satu dan yang kedua nih. Seperti itu dan the feeling berbeda dan memang kalau dibandingkan dengan Jalangkung 1 dan 2, ini memang kita bisa anggap ini kenaikan tingkat lah ya kita bilang ya, kenaikan tingkat di mana itu mempunyai kualitas yang istilahnya yang bisa bilang itu cukup cukup istilahnya berbeda lah kita bilang ya. Dan feel-nya pun berbeda. Kalau feel yang pertama kebanyakan kan jump scare-nya tuh. Feel yang 1 2 jump scare-nya, musiknya besar segala macam itu setannya banyak istilah kita ngomong ya. Nah kalau di sini filmnya berbeda jadi kalian bisa sebagai alternatif 1 2 santai kalah udah gitu aja. Oke sekali lagi terima kasih dan kita akan bertemu di lain waktu tentunya dengan tema berbeda. See you. Bye. Bye.